الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu sahabat ya, sirah. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Bilal bin Rabah ya. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Sekarang kita bahas lagi sahabat yang lain. Tapi kalau minggu lalu tentang apa? Fikih kan? Oh, fikih yang patung-patung itu. Oh, masih ingat itu? Patung ya. Jadi lukisan manusia boleh nggak? Ragu pula lagi. Kemarin sebenarnya udah clear tapi belum paham. Iya. Udah diturunkan ya. Oke, nanti kita ulang-ulang lagi di bab fikih berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke bab sirah ya. Nanti kita ulang lagi lah ya. Nggak apa-apa kan, kita nggak dikejar-kejar waktu doh. Iya kan, kita ulang-ulang lagi, nggak ada masalah kan, nggak ada yang ngejar-ngejar kita juga ya. Gimana? Dikejar door prize ya, siap. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita ingin membahas tentang bab Khalid bin Walid. Ya, 30 menit ke depan supaya tak terlalu panjang. Hari ini kita fokus tentang perjuangannya. Sahabat Rasulullah adalah Khalid bin Walid. Ceritanya menarik. Khalid bin Walid ini adalah haters yang menjadi lovers. Ngerti Bu Nur bahasanya itu? Ajik, ya, yang tadinya benci jadi cinta. Ada beberapa kisah unik ya yang perlu kita belajar dari seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Saya udah pernah jelaskan, sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, hidup pada masa Rasulullah dan percaya dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ceritakan, Khalid bin Walid ini tadinya adalah orang Yahudi. Dan bahkan beliau ini adalah panglima perangnya orang Yahudi. Jadi dedengkotnya orang Yahudi. Bayangkan betapa bencinya Khalid bin Walid ketika kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid ini orang kaya. Dia punya paman yang pamannya itu terbentang, yang pamannya itu kayanya luar biasa sampai tanahnya itu terbentang sepanjang kota Taif. Khalid bin Walid ya, itu adalah seorang anak muda yang tadi itu dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Jadi dia adalah orang Yahudi yang dedengkotnya, panglima perang. Jadi orang-orang yang memerangi orang Islam itu rata-rata panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Khalid bin Walid
itu seumur hidupnya ketika dia jadi panglima, saya ulangi pelan-pelan, seumur hidupnya ketika jadi panglima perang tidak pernah kalah satu kali pun. Luar biasa kan? Tidak pernah kalah satu kali pun, baik dia sebagai panglima besar orang non-muslim maupun sebagai panglima orang Islam. Draw pernah pada perang Uhud, tapi waktu itu dia musuh Islam. Nanti saya jelaskan. Jadi tidak pernah kalah. Nah, pertama apa faktanya? Fakta pertama adalah dia dedengkotnya orang kafir Quraisy. Jadi ketika berperang dia adalah tukang panglima. Panglima itu pemimpin perangnya orang Quraisy. Siapa lawannya? Ya orang Islam lah. Dialah tuh yang memerangi Rasulullah. Dialah tuh yang ingin membunuh Abu Bakar. Dialah tuh yang ingin membunuh Umar bin Khattab. Nah, kalau ibu pernah dengar kata-kata Umar bin Khattab adalah singa padang pasir. Pernah dengar? Umar bin Khattab itu dia mantap, orangnya tegas, singa padang pasir. Tapi Khalid bin Walid itu gelarnya lebih tinggi lagi. Apa? Pedang Allah yang terhunus. Jadi antara Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid, entah mana yang lebih hebat tak tahu kita. Dua-duanya mantap. Nanti kita akan belajar kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Dia mirip-mirip gaya perangnya kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya masih ingat kenapa? Ketika dia ingin membunuh Rasulullah, lalu kemudian dia mendengar adiknya membaca surat At-Toha, lalu dia masuk ke dalam Islam. Dia masuk Islam ketika ingin membunuh Rasul. Kalau Khalid bin Walid agak lain sedikit. Nanti kita jelaskan. Pertama, Khalid bin Walid adalah orang panglima perang terhebat punyanya orang Quraisy. Yang kedua, Khalid bin Walid tak pernah kalah selama dia berperang, baik sebelum dia masuk Islam maupun setelah dia masuk Islam. Kemudian yang ketiga, Khalid bin Walid itu adalah orang yang pernah melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan ahli berperang. Nah, saya jelaskan. Waktu terjadi perang Badar, Khalid bin Walid tak ikutan. Tapi waktu itu dia masih non-muslim. Tapi Khalid bin Walid bukan pemimpin perang Badar pada masa itu. Coba ibu ingat, perang Badar itu yang menang Islam atau yang kalah Islam? Islam menang. Andaikan Khalid bin Walid yang mimpin, bisa jadi Islam kalah. Jadi Khalid bin Walid tidak hadir pada perang Badar. Dan saat perang Badar terjadi, dia sudah masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Dan dia tidak hadir. Dalam hidup kita ini yang paling penting adalah strategi. Semuanya. Perang Badar itu adalah perang yang kita menangkan 300 banding 7.000 orang dalam beberapa riwayat, tapi kita menang. Bagaimana salah satu strategi dari perang Badar? Ketika orang Islam ingin perang Badar, itu kaum non-muslim kan terlalu ramai ya, ribuan orang ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW? Di tengah padang pasir, mereka menghentakkan semua kakinya di atas padang pasir. Kuda-kudanya semuanya menghentakkan kaki, unta-untanya semua menghentakkan kaki, sampai pasir itu naik ke atas. Gelap. Ditengok oleh orang Yahudi dari jauh. Wih, rame mereka ini. Berapalah ramenya ini, sampai debu-debu pun berterbangan dengan kedatangan mereka. Akhirnya orang non-muslim merasa sebagai orang yang takut. Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh orang Maka dalam hidup ini yang penting itu strategi, bukan kekuatan. Dalam hal apapun, menghafal ada strateginya. Belajar tarjim ada strateginya. Supaya istiqomah dalam ibadah ada strateginya.
Mulai dari hal yang kecil, jangan tambah sampai dia lebih istiqomah. Kalau udah istiqomah baru tambah. Dagang ada strateginya. Kita sama-sama jualan cabai, tapi gimana cabai kita biar lebih laku? Strateginya misalnya kita memberikan service excellent, kita memberikan kepuasan pelanggan, kita jujur amanah dalam jualan. Strategi kita bisa antar jemput cabai. Kan kita nggak ngerti. Orang yang beli cabai di tempat kita boleh menitipkan semua barang beliannya, lalu beli cabai titip. Nah, kan kita nggak ngerti nih strategi. Semuanya strategi itu. Ya, jadi semuanya itu strategi. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah strategi perang Badar. Dan waktu itu Khalid bin Walid belum lagi masuk Islam. Yang kedua, Khalid bin Walid ikut dalam perang Uhud, tapi sebagai orang yang memerangi orang Islam. Ibu pernah ke Bukit Uhud? Pernah yang pergi umrah lihat Bukit Uhud? Nah, sebagian riwayat mengatakan Khalid bin Walid adalah pemimpin perang Uhud pada masa itu. Ibu-ibu, saya akan jelaskan setelah terjadinya perang Uhud, Khalid bin Walid masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Seperti ini. Ketika Rasulullah SAW memimpin perang Uhud, apa kata Rasulullah? Ibu kalau pergi umroh, di samping Bukit Uhud ada bukit kecil. Namanya Bukit Ar-Rumat. Bukit Ar-Rumat. Kalau ibu mau udah pergi umrah mungkin lupa ya. Jadi di samping Bukit Uhud itu ada bukit kecil namanya Bukit Ar-Rumat. Apa namanya? Ar-Rumat. Jadi perang Uhud itu kan di atas bukit. Kalau kita pergi ke Bukit Uhud itu adalah di kota Madinah, bukit terpanjang sekeliling kota Madinah. Bukan tertinggi tapi terpanjang. Kita dari Masjid Nabawi, kalau pandai-pandai tahu kita pintunya, kita bisa lihat Bukit Uhud dari luar masjid loh. Cuman mungkin ibu selama ini pergi umroh nggak terlalu perhatikan sana sini. Ya, jadi kita bisa lihat Bukit Uhud dari masjid sebenarnya. Ya, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di samping Bukit Uhud ada Bukit Ar-Rumat. Apa kata Rasulullah dalam strategi perangnya? Kata Rasulullah seperti ini. Hei sahabat, ayo kita berperang ke Bukit Uhud menghadapi orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah menyisakan 50 pasukan pemanah khusus spesialisasinya untuk manah. Dia titipkan sembunyi di belakang Bukit Ar-Rumat. Bukit itu kecil. Jadi kita perang ke Uhud, sebagian orang ada 50 orang pemanah harus sembunyi di balik Bukit Ar-Rumat. Bukit itu kecil, orang tidak akan pernah berpikir di belakang bukit itu ada pasukan. Saking bukit itu kecil, paham gak nih? Ibaratnya itu adalah pasukan cadangan. Kami perang dulu ya. Kalian yang ada nih 50 pemanah ahli nih, serondok dulu belakang bukit itu. Nanti kalau kalian tengok kami kalah, baru kalian keluar. Jangan kalian keluar sebelum ada perintah keluar dari aku, kata Rasulullah. Gitu ceritanya. Paham sampai sini? Sembunyilah 50 orang itu, ikutlah orang semua berperang. Rupa-rupanya besti, di antara 50 orang pemanah itu ada orang munafik satu orang. Makanya orang munafik ini jangan didekati. Bisa membuat perang jadi kalah, RT jadi bubar, pengajian jadi kacau. Islam hampir menang waktu perang Uhud. Datanglah orang munafik. Makanya saya sampaikan, kalau ada kita ketemu orang munafik, segera ingatkan dia, jangan terlalu banyak libatkan dia. Lain sana, lain sini, adu domba sana, adu domba sini. Jangankan pengajian, jangankan jemaah masjid, RT, RW, komplek perumahan, perang pun kacau balau karena satu manusia munafik. Kafir jelas kita perangi, tapi kalau munafik tidak ketahuan dia, mainnya cantik, sekolahnya lain. Ternyata ada orang munafik ini di balik bukit di antara 50 orang ini. Apa katanya? Dia bisikkan kepada orang lain. Apa katanya? Hei,
Rasulullah telah wafat. Ini udah mau menang di atas bukit. Orang tuh serondok, dia tengok. Hei, Rasulullah telah wafat. Nggak ada yang gubris. Datang orang kedua, dia 2 orang pelakunya. Hei, kita rupanya telah menang. Bahwa Rasulullah memang wafat, tapi kita telah menang. Ketika dianggap menang, turunlah seluruh pasukan itu dari bukit tadi. Ngapain mereka turun? Mereka mengambil harta rampasan perang. Kan memang kalau udah menang, harta itu hak orang yang menang. Boleh diambil tuh kuda-kuda, unta-unta, emas-emas, bahan makanan, baju besi, itu boleh dipungut. Rasulullah udah meninggal. Kata orang kedua dibantu. Betul Rasulullah telah meninggal. Dan ayo kita ambil harta rampasan perang. Padahal apa tadi perintah Rasul? Jangan turun sebelum aku perintahkan turun. Cuman orang munafik lebih keren lagi. Dibilangnya ya Rasulullah meninggal, apa ada perintah lagi? Turun aja lah kita. Kalau seandainya cuman ada perintah, cuman ada orang munafik yang kayak gini ngomong, kita udah menang, belum tentu orang turun. Jangan lagi woi, jangan lagi woi. Belum ada perintah dari Rasulullah, kan gitu kan? Ini mantap pula cara orang munafik ini. Rasulullah telah meninggal katanya. Mana ada yang bantah? Jangan lagi. Kita tunggu dulu Rasulullah, kan tunggu perintah. Cuman lagi Rasulullah udah meninggal katanya. Mau apa kita? Turunlah semuanya. Ketahuanlah oleh orang Yahudi. Ditembak habis semua 50 pasukan. Orang Yahudi semuanya masuk. Orang Yahudi menyerang orang Bukit Arumat. Kekuatan mereka lebih besar. Dan tidak ada yang bisa memastikan saat itu kita menang atau kalah. Saya merinding. Banyak yang mengatakan draw. Apa itu draw? Sama-sama. Padahal orang Islam udah menang. Dan yang terjadi di bukit ini, salah satunya adalah Khalid bin Walid melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seumur hidup Rasulullah tidak pernah dilukai. Satu-satunya orang yang melukai Rasulullah adalah Khalid bin Walid. Betapa mantapnya cara dia berperang. Lalu bubar, Rasulullah dibawalah ke sebuah markas, ya markas orang Islam. Perang itu kan ada markas. Saya cerita, saya ulang nih. Ditengoklah oleh pasukan Islam. Salah satu yang mengunjungi Rasulullah adalah adik kandungnya Khalid bin Walid. Waktu itu udah masuk Islam. Ya Rasulullah, abangku telah melukai engkau ya Rasulullah. Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Betapa sayangnya dia dengan Rasulullah. Lalu kemudian adiknya itu menangis di samping tempat tidur Rasulullah, karena Rasulullah terluka karena perang Badar, karena perang Uhud. Apa kata Rasulullah? Sungguh hebat abangmu. Dipujinya Khalid bin Walid. Aku suka strategi berperangnya. Dia sangat pintar untuk berperang. Andaikan dia ada dalam pasukan Islam, betapa Islam sangat beruntung mendapatkan dia. Tapi Allah baru memberikan hidayah kepadanya, dan Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Khalid bin Walid bagus. Tolong sampaikan salamku kepadanya. Salam takjub, salam kagum, salam hebatku kepadanya. Aku suka dengan strategi perangnya. Aku suka dengan gayanya berperang. Rasulullah tuh kagum. Ini orang hebat banget sampai bisa ngelukain saya. Malah Rasulullah puji dia. Lalu apa yang terjadi? Lalu adiknya menangis. Pergilah dia ke kumpulan orang Yahudi. Di antaranya adalah abangnya. Dia cari abangnya kan. Abangnya kan di markas orang Yahudi. Datanglah adiknya dari jauh jalan. Orang Yahudi udah begini panahnya. Dari atas bukit tuh. Khalid, adik mau mendekat. Dia dari rumah Rasulullah. Rasulullah terluka. Dia pasti ingin memerangi kita. Apa kata Khalid? Jangan dulu, santailah adikku tuh. Itulah ibaratnya gitu ya. Gak bisa Khalid. Dia sudah masuk Islam. Dia sangat setia kepada Rasulullah. Ini mau kita apakan ini? Tunggu dulu, tenang. Dia adik kandungku, kata Khalid bin Walid. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khalid?
letakkan semua pedang, letakkan semua panah, aku akan menemui adikku di depan. Jadi adiknya datang lah tergopoh-gopoh, datang ke markas Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid mendekat ke adiknya, ditengok oleh pasukan dari belakang udah menyiapkan panah. Kalau ada apa-apa nih adik Khalid bin Walid, maka akan ditembak tuh adiknya. Apa kata Khalid? Jangan, itu adikku, tunggu dulu. Aku mau dengar apa kata dia. Kenapa dia berani-berani ke sini gitu? Berani dia ke lubang singa ya kan gitu. Ke lubang buaya, ke lubang singa, ke lubang harimau. Pergi dia ke markas orang Yahudi. Lalu kemudian adik Khalid bin Walid ini menangis. Wahai kakakku, hai adikku, apakah engkau habis bertemu dengan Rasulullah? Tadi aku melukai Rasulullah SAW. Aku melukai nabimu dengan gaya perangku yang luar biasa. Memang seumur hidup nggak pernah kalah. Itulah Khalid bin Walid, tak pernah kalah. Hebat dia. Apa kata adiknya? Saya datang ke sini menemui engkau wahai abangku. Saya ingin menyampaikan titipan salam dari Rasulullah kepada engkau, dari Nabi kami kepada engkau, dari Rasul kepada engkau wahai abangku. Kenapa Rasulullah menitip salam kepada aku? Bukankah aku telah melukainya? Bukankah aku hampir membunuhnya? Hampir terbunuh Rasulullah. Bukankah aku hampir membunuhnya? Lalu kenapa engkau sampaikan titipan salam dari Rasulullah? Benarkah Rasulullah bertitip salam kepada aku? Benar, hakul yakin, al-hakul yakin. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Benar. Dan Rasulullah titip salam kepadamu, hai abangku. Rasulullah menyampaikan salam bahwa dia salut, dia kagum dengan cara engkau berperang. Perangmu sungguh hebat, perangmu sungguh dahsyat. Dia suka dengan strategi engkau, dan Rasulullah memujimu wahai abangku. Lama Khalid bin Walid terdiam. Dalam hatinya dia berkata, kok bisa ya ada orang yang ingin aku bunuh, tapi kemudian memuji aku? Gak lama setelah itu Khalid bin Walid, apakah benar yang engkau katakan? Bukankah aku hampir membunuhnya? Lalu dia memuji engkau, memuji aku? Ya, dia salut dengan strategi perangmu, salut dengan gaya berperangmu. Tidak ada orang yang bisa melukai Rasulullah selain engkau sepanjang usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangislah Khalid bin Walid. Menyesallah dia untuk pernah melukai Rasulullah. Dia jatuhkan pedangnya karena ketemu dengan adiknya, dia bawa pedang. Karena dia takut adiknya akan membunuh dia. Karena orang dulu yang penting adalah agama. Saudara lain, beda saudara, lain agama bisa diperangi. Lalu kemudian di hadapan adiknya, lalu dia berkata, kalau gitu pertemukan aku dengan Rasulullah. Diajaklah oleh adiknya ke tempat Rasulullah. Dilihatnya Rasulullah tersenyum. Ya Khalid, sungguh strategimu baik, sungguh cara bicaramu baik, sungguh cara berperangmu baik. Andaikan Islam memiliki orang seperti engkau wahai Khalid, betapa beruntungnya Islam. Tapi kamu tak seperti adikmu yang sudah masuk ke dalam Islam. Tapi sungguh strategimu baik. Lalu Khalid bin Walid, dalam riwayat dikatakan setengah duduk dia di hadapan Rasulullah. Setengah duduk tahu? Setengah duduk, lututnya dia tempelkan di atas tanah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana mungkin aku memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah berkata, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dia masuk ke dalam Islam. Jadi dia masuk Islam karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu maka Islam menjadi beruntung. Ibarat katanya dia boneh. Tahu boneh? Padi hanya sedikit yang boneh. Boneh itu berisi, berisi. Bukan bibit. Boneh itu ibaratnya padi hanya 1-2 yang boneh. Ibaratnya kalau ada 5 orang anak, ada 1 anak yang sukses, itu boneh namanya tuh. Jadi di antara banyak orang yang berperang, ternyata Khalid bin Walid masuk Islam, itu boneh namanya. Ya, dapat. Nah, sejak itulah dia memimpin perang. Dan apalagi keunikan dari Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid masuk Islam itu tahun ke-8 Hijriah. Apa maksud tahun ke-8 Hijriah? Udah 8 tahun Rasulullah berada di kota Mekah, dia masuk Islam. Nah, saya akan ceritakan
kelebihan Khalid bin Walid, fakta yang keempat, terakhir. Ya, jangan banyak-banyak kali fakta. Fakta pertama apa tadi? Dia adalah pemimpin panglimanya orang Yahudi. Yang kedua, seumur hidupnya nggak pernah kalah berperang. Yang ketiga, pernah melukai Rasulullah saat perang Uhud dan masuk Islam. Dan terakhir yang keempat, apa fakta unik menarik dari Khalid bin Walid? Khalid bin Walid ceritanya begini. Jadi dulu Rasulullah kan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu suatu ketika orang di kota Madinah, kan Islam berkembang di kota Madinah. Lalu mereka ingin pergi haji ke kota Mekah. Kan haji itu di Mekah, bukan di Madinah kan? Jalan kakilah mereka haji ke kota Mekah, itu selalu dihalangi. Nggak boleh haji karena di daerah Mekah masih ada orang Yahudi. Akhirnya nggak boleh berhaji. Nah, apa yang terjadi ketika orang Islam sudah besar, orang Islam sudah hebat, orang Islam sudah mantap? Nah, ini saya ceritanya sama kayak cerita Bilal karena mereka berkawan. Sambil kita ngulang cerita Bilal bin Rabah. Ibu-ibu, lalu suatu ketika berkumpullah sahabat di kota Madinah. Ayo kita bebaskan kota Mekah. Maksudnya apa? Mekah harus punya seluruh kaum muslimin, kan gitu ya? Akhirnya seluruh pasukan yang ada di kota Madinah bersama Rasulullah SAW itu jalan kaki ke kota Mekah, ramai-ramai dengan unta dan kudanya masing-masing. Saat pasukan Islam sudah ramai, nyampailah mereka di kota Mekah. Masih ingat cerita Fathul Mekah bulan lalu? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Rasulullah? Dia sampai di sekitaran Ka'bah dari Madinah, kemudian jalan kaki ke kota Mekah, padang pasir. Sekarang kita naik bis, naik kereta cepat. Kalau dulu naik padang pasir, ya haus-hausan berhari-hari. Nyampai mereka di kota Mekah, seluruh istri-istri, pasar-pasar tutup karena ketakutan, karena mereka tahu mereka sering memerangi Rasulullah dan sekarang Rasulullah udah jadi hebat di kota Madinah. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai warga Mekah, kalian tidak perlu takut dengan kedatangan kami. Tidak akan ada pertumpahan darah. Walaupun kami sekarang sudah hebat, Islam tak akan berperang kalau hanya diperangi saja. Islam tak akan pernah memulai berperang. Islam hanya mempertahankan diri ketika diperangi. Kami tahu bahwa kalian tak memerangi kami, dan kami datang untuk aksi damai, bukan aksi perang. Keluarlah perempuan-perempuan semua masuk dapur, toko-toko tutup. Akhirnya keluarlah orang-orang Yahudi, keluarlah perempuan-perempuan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Makkah adalah milik bersama, bahwa umat Islam yang ada di kota Madinah berhak untuk melakukan haji dan umroh di kota Mekah. Tidak ada satupun yang melarangnya. Maka saat itu orang Islam sudah menang. Apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Bilal ngapain? Dia naik ke atas Ka'bah dan dia azan di atas Ka'bah. Sebagai, kan azan pertama bukan di Ka'bah, azan pertama di kota Madinah kan. Nah, dia naik ke atas Ka'bah lalu kemudian dia azan sebagai pertanda bahwa orang Islam berhak tawaf dalam Ka'bah. Dan apakah yang dilakukan oleh CS-nya, kawan dekat Bilal bin Rabah, adalah Khalid bin Walid. Dia buka sendalnya, dia masuk ke dalam Ka'bah, dia runtuhkan semua berhala yang ada dalam Ka'bah. Sekarang kalau ibu masuk dalam Ka'bah, itu di dalam Ka'bah, atau ibu lihat dari luar kalau pintunya terbuka, atau lihat dari gambar, dalam Ka'bah itu sekarang cuma ada 3 tiang yang kosong. Isi Ka'bah itu kosong. Kalau dulu isinya penuh dengan berhala. Jadi orang dulu juga dia tawaf, tapi dalam Ka'bah ada berhala. Lalu Khalid bin Walid
membuka sendalnya di depan pintu Ka'bah dan dia masuk ke dalam Ka'bah. Dia hancurkan semua berhala-berhala itu, Lata, Uzza, Mana, Wusto, dan kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi menghancurkan berhala yang ada di dalam Ka'bah, tapi saya melihat satu perempuan yang menemui saya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada perempuan dalam Ka'bah, dia hanyalah berhala yang menghantuimu selama ini. Kau yang menyembahnya, kau pula yang menghancurkannya. Tenanglah Khalid, karena Khalid mantan itu kan. Tenanglah Khalid, bahwa tidak akan ada lagi berhala di dalam Ka'bah. Jadi Khalid bin Walid punya peran besar. Sejak itulah kita boleh berumrah. Andaikan dulu tidak ada Fathul Mekah, jangankan kita, orang Madinah saja tidak bisa umrah, apalagi kita. Maka saat itu Bilal azan, saat itu Khalid bin Walid menghancurkan berhala. Saat itulah Islam mudah boleh melakukan umrah di kota Makkah. Dulu orang tawaf juga, tetapi mereka pakai patung. Makanya minggu lalu kita bahas patung, nggak boleh kan. Dulu orang juga tawaf, tapi mereka lukis. Mereka lukis wajahnya, mereka taruh di dinding Ka'bah. Itu sebab lukisan kita bahas kemarin nggak boleh, ya kan? Nah, itulah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, peran Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sepeninggal Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal, Khalid bin Walid masih hidup. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dia memutuskan untuk tidak berperang lagi. Tapi dia hanya mengajarkan strategi perang bagi beberapa orang yang ingin jadi panglima perang. Bayangkan hebat, pemberani, tidak malas, punya strategi, gagah, dan taubatnya diterima oleh Allah, sehingga Khalid bin Walid menjadi satu bagian hamba Allah yang ahlu syurga. Meninggalnya kayak gimana? Sebagai penutup, Khalid bin Walid punya satu cita-cita, menangnya adalah meninggalnya di medan perang. Khalid bin Walid ketika meninggal bukan di medan perang, tapi tujuan Allah lain, cara Allah lain. Khalid bin Walid meninggal dalam keadaan sakit. Dan saat Khalid bin Walid akan meninggal, Khalid bin Walid berkata kepada sahabat, seumur hidupku aku berperang, hampir tidak ada satu jengkal dari badanku tidak kena bekas luka perang. Bayangkan. Jadi semua badannya ini ada bekas luka. Tidak satu jengkal pun di badanku ini tanpa bekas luka perang. Tapi dia tetap ingin berperang karena ingin mati dalam keadaan syahid. Tapi Allah menghendaki lain, aku mati dalam keadaan sakit. Sempat dia katakan, aku merasa seperti keledai yang tidak berguna. Karena dia ingin mati dalam keadaan perang. Tapi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, seorang sahabat berkata, amalmu baik, qadarullah engkau mati dalam keadaan sakit. Jadi riwayat itu dia mengatakan bahwa tidak ada satu jengkal pun dalam badannya ini yang tidak kena luka perang. Ibu kena minyak panas saja ngomong satu majelis taklim. Ini tidak satu jengkal pun yang tidak kena luka perang. Masya Allah ya, saat dia udah hebat, dia udah tetap disiplin dan melakukan aktivitas ibadah. Nah, jadi itulah yang perlu kita tiru. Apapun yang kita lakukan, maka usahakan kita maksimal. Biar sedikit tetapi kita ahli strategi di bidangnya, daripada banyak kali mengerjain ini itu tapi nggak ada yang jelas duduk tegaknya. Inilah beberapa hikmah dari kisah Khalid bin Walid yang diterima taubatnya dan dijamin Allah masuk surga, meninggal dalam keadaan sakit. Tak kita seperti Khalid bin Walid, minimal kita bisa mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan belajar dan majlis ilmu. Insyaallah. Demikian dari saya. Silahkan baca doa Bu Nur. Oh, ada kuis. Oke. Kuis pertama. Sebutkan 3 nama berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ibu lagi. Gak apa-apa. Iya, gimana oke? Oke. Hah? Apa? Oke. Yang kedua.
adalah